Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad tafa, wa ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir dari surah Yasin, yaitu ayat 48 sampai dengan 54 yang berjudul pengingkaran orang-orang kafir terhadap ba'ats dan penegasan kepastiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Falyawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Wa yaquluna, dan orang-orang kafir berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapankah janji hari kiamat ini terjadi jika kamu orang-orang benar. Ma yanzuruna illa sayhata wahidah, mereka hanya menunggu satu teriakan, satu tiupan saja, ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, yang akan bisa membinasakan mereka saat mereka sibuk bertengkar tentang urusan dunia. Fala yastati'una tausiyah, oleh sebab itu mereka tidak dapat berwasiat, tidak bisa memberikan atau tidak sempat memberikan pesan. Wala ila alihim yarji'un, dan tidak dapat kembali kepada keluarganya. Wa nufikha fis-sur, sangkakala pun ditiup, fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Wa qalu ya wailana, mereka berkata, celakalah kami, man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kuburan kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman, lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasulnya. In kanat illa sayhata wahidah, teriakan itu hanya sekali saja, fa idzahum jami'ul ladaina muhdarun, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a, pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun.
wala tujzauna, maka tidak akan diberi balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali atas apa yang telah kamu kerjakan. Para jamaah rahimakumullah, inilah 7 ayat mulia yang menjadi kelanjutan tafsir kita, pembahasan kita dari Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Bapak Suhaili, yang mana munasabah atau keterkaitan persesuaian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Ta'ala menerangkan sikap orang-orang kafir yang berpaling dari ketakwaan dan enggan mengeluarkan infak, selanjutnya di sini Allah Ta'ala menerangkan penyebabnya, apa yang mereka enggan untuk bertakwa, enggan untuk berinfak, yaitu mereka mengingkari ba'ats, mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, meminta agar ba'ats segera diwujudkan dan mencemoohnya, menantang, tidak percaya dengan hari kiamat dan menantang supaya segera didatangkan. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan bahwa ba'ats pasti terjadi, maut akan datang secara tiba-tiba tanpa pernah mereka duga, dan ba'ats merupakan perkara yang ringan bagi Allah Ta'ala, yaitu cukup dengan sekali tiupan sangkakala. Para jamaah rahimakumullah, sedikit saya sampaikan sebagai refleksi atau muhasabah ya, tentang rute perjalanan kita semuanya. Sebelum kita di alam dunia, dulu kita berada di alam roh, kemudian di alam kandungan, di rahim ibu kita masing-masing, kemudian kita dilahirkan ke dunia ini yang kita sekarang berada di dalamnya, yang waktunya sangat-sangat terbatas, tidak lama. Kita tidak tahu sampai berapa umur yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, tapi intinya tidak lama. Satu saat kita akan meninggal dunia, sebagaimana sebagian saudara kita saat ini tidak bisa bangun tidur untuk selamanya karena meninggal. Maka pada saat itu kita masuk ke alam barzakh. Barzakh artinya pemisah, pemisah dan menjadi pintu gerbang menuju alam akhirat. Jadi pada saat itu kita berada di alam barzakh yang waktunya sangat panjang ya, mengalami fase ya, pada saat kita di alam barzakh, ketika ruh seseorang terpisah dari jasadnya, maka ruh ini dibawa dulu ke langit. Kalau orang yang soleh, orang mukmin yang baik, maka rohnya berbau harum dan dikenal oleh malaikat penjaga langit sana. Oh, siapa ruh yang meninggal? Oh, si fulan fulana, rajin ibadah, ruhnya baunya harum. Mereka bersuka cita menerima kehadiran roh ini. Kemudian roh ini dikembalikan ya kepada jasad. Tapi beda ketika kembalinya ruh ke jasad yang ada di kuburan ini, berbeda dengan kembalinya bersatunya roh pada saat kita masih hidup. Nanti bisa panjenengan buka surah Az-Zumar ayat 42, ada kemiripan antara orang yang mati dengan sesungguhnya dengan yang tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah mewafatkan orang pada saat mati yang sesungguhnya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum meninggal itu dalam tidurnya, dan seterusnya. Nanti bisa dibuka ya untuk tadabbur kita semuanya. Adapun orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang munafik, rohnya ini ketika diangkat ke langit baunya busuk, dikenal oleh penduduk langit dia adalah orang yang
tidak baik, maka malaikat enggan menerima kehadiran roh ini dan langsung dilemparkan, ya, dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Ya, itulah alam barzakh yang merupakan alam yang sangat menakutkan. Ya, Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang masalah surga neraka itu biasa, tapi ketika diceritakan tentang alam kubur menangis, jenggotnya sampai basah. Ketika ditanya, ada apa wahai Utsman bin Affan, beliau mengatakan, saya tidak yakin, ya, selamat dari apa yang ada di alam barzakh ini, di kuburan, ya. Jadi setelah ruh kembali ke jasad itu ada fitnatul qabr, pertanyaan untuk kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Orang yang beriman, yang soleh, lancar menjawabnya. Walaupun kita di dunia nggak bisa bahasa Arab, lancar menjawabnya. Tetapi orang yang kafir, orang yang munafik, tidak bisa menjawabnya. Itu fitnatul qabr. Semua orang ditanya, tidak lepas dari pertanyaan yang ada di kuburan, kecuali 2 golongan. Yang pertama yaitu para nabi, yang kedua para syuhada. Orang-orang yang mati syahid itu bebas dari fitnatul qabr, dari pertanyaan yang ada di kuburan. Fitnah artinya ujian. Kemudian setelah itu ada dhaqtatul qabr, himpitan yang ada di kuburan. Semua yang ada di kuburan itu kena himpitan semuanya, kecuali 1 golongan, yaitu para nabi, tidak kena himpitan dalam kubur. Dalam hadis dikatakan, semua kalian mendapatkan himpitan, dan seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, itulah Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabi Ansar yang luar biasa, yang gugur, ya, setelah perang Khandaq, luar biasa, tapi terkena juga. Kemudian Nabi membacakan Al-Quran, ya. Jadi semua itu, orang yang kafir dan munafik kena himpitan kubur ini keras sampai meremukkan tulang belulangnya, kesakitan. Sedangkan orang mukmin yang soleh dihimpit dalam kubur dengan himpitan yang lunak, seperti dipeluk. Semuanya tetap merasakan, karena ini akan bisa meringankan hisab semuanya, ya, kecuali nabi tadi, ya, kecuali para nabi yang tidak mendapatkan himpitan kubur. Kemudian setelah itu ada nikmat atau siksa kubur. Masing-masing orang ditemani oleh amal-amalnya di dunia. Orang yang rajin baca Quran, maka Quran menjelma menjadi pendamping yang sangat menyenangkan di alam kuburan, menjadi pelayan setia terus, ya, sampai kapanpun, ya, nikmat atau siksa kubur ini. Orang kafir munafik mendapatkan siksa terus menerus, sedangkan orang mukmin yang fasik mendapatkan siksa kubur ini sesekali terus, sampai, ya, alam barzakh, sampai mendapatkan siksa atau nikmat kubur ini waktunya panjang sekali, jauh panjang sekali. Salah satu ilustrasi misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meninggal usia 204 Hijriah, sekarang kita di 1447 Hijriah. Artinya beliau sudah berada di alam kubur ini selama 1243 tahun, panjang sekali. Ya, apalagi kalau generasi tabi'in atau sahabat dan sebelumnya, ya, semakin lama. Jadi alam barzakh, alam kubur ini alam yang sangat panjang. Kemudian pembahasan kita nanti di sini, ya, di tiupan sangkakala. Kemudian saat itu semua orang dibangkitkan pada hari kebangkitan, kemudian dikumpulkan semua pada hari mahsyar, kemudian mendapatkan pembagian buku catatan.
Ada ashabul yamin yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, tangan kanan, menerima catatan kebaikan. Ada ashabul shimal, menerima catatan dari tangan kiri dengan tidak mau melihat karena malu ya, dengan punggungnya. Kemudian ada hisab, ada penimbangan amal. Kemudian ada sirat. Sirat itu jembatan. Orang-orang kafir itu langsung masuk neraka digiring ya, tidak melewati sirat. Adapun orang-orang mukmin maka masih melewati sirat dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang secepat cahaya, secepat kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, tersiok-siok. Kemudian sampailah ke kontorah. Kontorah ini adalah ya semacam tempat transit sebelum nanti masuk ke surga. Di kontorah ini orang-orang saling dikisos. Jadi dikisos artinya ketika dia pada saat di dunia pernah mendolimi kepada orang lain, itu ada kisosnya, ada pembalasannya. Nah, pembalasan di sini ya pembalasan sesuai dengan pada saat di dunia. Jadi dia pernah melakukan kezaliman ini itu ya, itu ada kisosnya. Jadi kalau hisab sudah selesai. Jadi orang-orang yang masuk ke kontor ini dia insya Allah sudah jadi seleksi screening terakhir ya sebelum dia masuk ke surga. Jadi ketika dia masuk surga itu sudah tidak ada beban apapun, sudah bebas dari kehidupan atau dari hak-hak yang adami ya, hukuk adami sudah beres ya. Kemudian kalau sudah bersih sama sekali maka masuk ke surga. Adapun orang-orang yang muslim tetapi fasik, masih berat dosa besarnya tadi, masuk ke neraka dulu, kemudian baru kemudian diseleksi, dibersihkan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan, dan dipindahkan ke surga. Inilah sedikit refleksi untuk kita semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini kehidupan dunia itu masih sangat sebentar sekali dibandingkan dengan kehidupan yang kita lalui yang panjangnya luar biasa nanti di akhirat ya. Maka kalaupun kita sekarang mendapatkan kenikmatan ataupun fasilitas dunia yang sangat banyak, jangan lupa bersyukur, itu hanya sementara saja. Kalaupun kita mendapatkan kemiskinan ataupun kefakiran ataupun kesengsaraan di dunia, sabar ya, sabar sebentar saja. Insya Allah tidak lama lagi ya, semua kita juga akan meninggal dunia. Jadi semuanya adalah ujian. Berikutnya tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan anggapan orang-orang kafir terkait dengan hari kiamat. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang musyrik menantang supaya ba'ats disegerakan sebagai bentuk ejekan, cibiran dan cemoohan terhadap orang-orang mukmin. Kapan ba'ats yang kalian janjikan dan ancamkan kepada kami itu tiba, jika ucapan dan yang kalian janjikan itu benar. Ini adalah tantangan yang disampaikan oleh orang-orang kafir musyrik di Mekah saat itu kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat. Ucapan ini mereka tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukmin yang mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Maka Allah menjawab ucapan mereka, ma yanzuruna ila sayhata wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidaklah menunggu untuk menerima azab dan datangnya kiamat, melainkan hanya dengan sekali tiupan sangkakala. Tiupan pertama, jadi ada totalnya 2 tiupan, ada mengatakan 3, tapi yang masyhur adalah 2 tiupan. Tiupan pertama menjadikan seluruh penghuni bumi mati secara tiba-tiba saat mereka sedang sibuk dengan jual beli dan berbagai urusan dunia lainnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba sedangkan mereka tidak menyadari. Al-A'raf 95. Juga ayat lain, hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu kecuali hari kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari. Yaitu Az-Zukhruf 66. Jamaah sekalian, firman Allah Ta'ala illa sayhata wahidah, maksudnya adalah tiupan sangkakala pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah. Hal ini diperkuat dengan riwayat Ibnu Jarir dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, sungguh sangkakala benar-benar ditiup. Saat itu manusia sedang berada di jalan-jalan, pasar-pasar dan majelis-majelis mereka. Bahkan ada dua orang yang sedang memegang baju untuk ditawar, belum sempat salah satunya melepaskan bagian baju yang dipegangnya, tiba-tiba sangkakala ditiup, ia pun mati seketika itu juga. Inilah mana firman Allah Ta'ala, ma yanzuruna ila sayhata wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Yang dalam riwayat disebutkan bahwasanya malaikat peniup sangkakala ini telah standby, siap-siap. Jadi malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala, malaikat Israfil ini telah siap sejak dulu. Bahkan disebutkan di riwayat yang diceritakan Imam Ghazali bahwasanya sangkakala ini sudah berada di mulutnya malaikat ini, yang sewaktu-waktu ketika diperintah, disebutkan di sini kan malaikat melihat arsy, sehingga jangan sampai terlewat ketika Allah perintahkan, itu jangan sampai terlewat, pandangannya tertuju seperti bintang berkilau yang tidak berkedip gitu ya. Jadi sudah siap untuk meniup kapanpun Allah Ta'ala perintahkan meniup, maka ditiuplah sangkakala ini. Itulah dahsyatnya kiamat yang luar biasa. Bukhari Muslim menceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, la taqumanna sa'ah wa qad nashara rajulani thawbahuma fala yatabaya'ani wala yatwiyanihi, dan seterusnya, yang artinya sungguh hari kiamat benar-benar terjadi saat dua orang lelaki baru menggelar kain dagangan keduanya, sehingga keduanya tidak sempat melakukan jual beli dan tidak pula sempat melipat kembali kainnya itu. Sungguh hari kiamat benar-benar terjadi saat seseorang baru berjalan pulang dengan membawa air susu hasil perahannya, sehingga dia tidak sempat meminumnya. Sungguh hari kiamat benar-benar terjadi saat seseorang baru membuat dan memperbaiki kolam penampungan airnya, sehingga ia tidak sempat menggunakan airnya. Sungguh hari kiamat benar-benar terjadi saat seseorang baru menyuapkan makanan ke mulutnya, sehingga dia tidak sempat memakannya. Masya Allah, hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Ini kejadian yang luar biasa yang tidak pernah diprediksi sebelumnya oleh orang-orang ini. Jadi jemaah sekalian, ya mudah-mudahan kita tidak menemukan atau tidak sampai ya dipertemukan dengan hari kiamat, karena dalam hadis dikatakan la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang seburuk-buruk makhluk. Jadi yang bertemu dengan hari kiamat itu adalah orang yang paling buruk. Diceritakan dalam riwayat bahwasanya sebelum hari kiamat itu ada angin lembut yang mewafatkan, mematikan siapapun yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang-orang mukmin diwafatkan dulu. Yang tersisa adalah orang-orang buruk yang mereka tidak kenal ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah berdoa, bahkan mereka ya ucapan tahlil, kalimah la ilaha illallah itu mereka ya hanya mendengar saja dari nenek moyangnya, mereka tidak pernah melafalkannya. Itulah seburuk-buruk makhluk yang bertemu dengan hari kiamat. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan cepatnya kematian massal seluruh penghuni bumi atau as-saihah, tiupan sangkakala pertama.
yaitu fala yastati'una tausiyata wala ila ahlihim yarji'un. Sebagian dari mereka tidak sempat membuat wasiat kepada yang lainnya tentang hak dan hutangnya. Mereka mati seketika itu juga di pasar dan di tempat mereka sedang berada. Mereka juga tidak sempat untuk pulang kembali ke rumah saat keluar rumah. Digambarkan di ayat yang lain, Al-Anbiya 104, yauma natwis samaa katayyi sijilil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah pada satu hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Allah sangat mudah dulu menciptakan dunia yang sebelumnya tidak ada, maka dengan mudahnya nanti Allah Ta'ala menghancurkan seluruh dunia dan segala isinya ini. Itu adalah hal yang sangat mudah dengan takdir dan kuasa dari Allah Ta'ala. Selanjutnya Allah Ta'ala menginformasikan tiupan sangkakala kedua, yaitu tiupan ba'ats dan bangkit dari kubur. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala kedua sebagai tanda datangnya ba'ats dan bangkit dari kubur. Ketika itu seluruh makhluk keluar dari kubur dan bergegas menghadap Tuhan mereka guna menjalani proses hisab dan pembalasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'arij ayat ke-43, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun, yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat seperti ketika mereka pergi dengan segera menuju berhala-berhala pada saat mereka masih hidup. Jadi sangkakala ini digambarkan oleh para ulama bentuknya seperti tanduk yang diameternya itu seluas langit dan bumi, yang kepastiannya Allah alamnya tidak bisa kita pastikan, ya kurang lebih seperti itu, dan ya berarti itu luar biasa besarnya, ya tidak bisa kita jangkau dengan makhluk satupun, ya. Ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan berbagai kengerian dan ketakutan yang menyelimuti mereka setelah ba'ats. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan berkata, duh celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur setelah kematian kami? Maksudnya dibangkitkan dari kuburan yang mereka anggap ketika di dunia tidak dibangkitkan kembali darinya. Ketika menyaksikan berbagai kengerian dan cekaman, mereka menganggap itu hanya tidur, bukan mati. Ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa mereka diazab di dalam kuburan. Mereka karena dibandingkan dengan kengerian setelah itu, keberadaan mereka di dalam kubur tampak seperti tidur, ya. Jadi saat itu jemaah sekalian, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka Allah Ta'ala saat itu menurunkan hujan atau gerimis dari langit, kemudian menetes ke bumi, sehingga siapapun yang tertetes oleh air hujan ini, maka saat itulah semua manusia, kita bicara di sini makhluk manusia, ya, yang mana tulang ekornya itu terkena tetesan embun atau tetesan air hujan yang turun dari langit ini. Jadi tulang ekor manusia ini tidak hancur sampai nanti, ya. Jadi saat itulah dari tulang ekor ini muncul kembali, walaupun dia sudah hancur di kuburan ataupun dimanapun, ya, mereka mati kebakaran, hanyut di sungai, kecelakaan dan sebagainya, maka nanti dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan kondisi situasi seperti pada saat dia diwafatkan.
ada hadis yang berbunyi yamutul insanu ala ma asyafihi. Seseorang itu matinya sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau biasa ke masjid, insya Allah matinya nggak jauh-jauh dari masjid. Kalau biasa mendengarkan kajian, ngaji Al-Quran, belajar atau berjihad, ya, tidak jauh-jauh kematiannya dengan husnul khotimah. Tapi kalau orang yang kebiasaan hidupnya itu melakukan kemaksiatan, ya, matinya su'ul khotimah. Itu janji Rasulullah. Wa yuhsyaru ala ma mata alaihi, dan seseorang itu akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Kalau meninggalnya dalam keadaan yang baik, dia dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Orang yang haji pada saat dia memakai ihram kemudian wafat, maka nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan masih memakai baju ihram, dalam keadaan mulabbiyan, sedang bertalbiyah. Masya Allah, luar biasa. Itulah kondisi yang mulia, ya. Orang ini dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Orang, kalau disebutkan Abu Dzar, ya, seorang yang sangat zuhud, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia hidup dalam keadaan sendiri, nanti meninggal dalam keadaan sendiri, dan dibangkitkan dalam keadaan sendiri, ya, karena saking zuhudnya menjauhi dunia. Abu Dzar ini, ya, orang yang sangat-sangat zuhud dan warok luar biasa, mengasingkan diri bersama istrinya, meninggal di padang pasir, dirawat sendiri oleh istrinya, bahkan tidak ada kain kafan yang tersedia saat mati sehingga istrinya menangis. Tetapi tidak lama kemudian ada kafilah, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, akhirnya memberikan kain kafan kepada Abu Dzar, dan nantinya Abu Dzar ini dibangkitkan sendiri sebagai bentuk kemuliaan, ya. Setelah itu, ya, bergabung dengan kaum muslimin. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi seseorang dibangkitkan kondisinya berbeda-beda. Ada 3 kondisi atau 3 kelompok di situ. Ketika sudah dibangkitkan dan dikumpulkan, kelompok pertama ada yang berjalan kaki dengan kakinya. Kelompok kedua ada yang menaiki kendaraan. Kelompok ketiga ada yang berjalan wajah di bawah, kaki di atas, kebalik. Maka para sahabat bertanya, apakah memungkinkan seorang berjalan dengan wajahnya? Kata Rasulullah, sebagaimana Allah memampukan kalian bisa berjalan dengan kaki, maka nanti orang itu juga bisa berjalan dengan wajahnya. Kalau ada gundukan, maka dia berhati-hati kalau ada duri. Jadi saat itu bumi yang kita tempati berbeda dengan bumi yang saat ini. Warnanya putih semuanya, seperti roti. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Hampir rata, ada gundukan sedikit-sedikit saja. Warnanya putih. Itulah bumi yang berbeda dengan bumi yang kita tempati saat ini. Seorang saat itu dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, dan belum dikhitan. Laki-laki perempuan campur. Maka Aisyah yang saat itu diceritakan Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, berarti mereka saling melihat kondisi keadaannya. Kata Rasul, kondisi saat itu sangat mencekam, sangat dahsyat. Maka masing-masing berpikir untuk keselamatan dirinya. Dia tidak sempat berpikir melihat kepada orang lain. Dia memikirkan dirinya sendiri. Nah, itulah kondisi yang luar biasa pada seseorang dibangkitkan dari alam kuburnya yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya, sesuai dengan kondisi pada saat di dunia dulu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah Ta'ala dan benarlah berbagai kabar yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Inilah ucapan mereka ketika mereka sadar dan mengakui bahwa mereka dibangkitkan kembali dari kematian. Mereka juga mengakui kebenaran para rasul saat pengakuan tidak berguna lagi. Inilah ucapan orang-orang kafir itu, sebagaimana pendapat Abdurrahman bin Zaid dan dipilih oleh Syaukani dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini adalah jawaban malaikat
atau jawaban orang-orang mukmin sebagaimana firman Allah, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. Kemudian di ayat yang lain, hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang mereka sembah. Jadi inilah luar biasa kondisi pada saat kita berada di yaumul akhirah, yaumul ba'ats. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan begitu cepatnya proses ba'ats. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tiupan sangkakala yang kedua ini hanyalah sekali tiupan secara tiba-tiba. Mereka hidup dan dikumpulkan kepada kami dengan cepat untuk menjalani proses hisab dan pembalasan sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru yang saya ceritakan tadi ya. Sehingga saat itu di akhir surat An-Nazi'at itu Allah Ta'ala gambarkan ya, yauma tarawunaha, mereka pada saat itu melihat di hari kiamat, di hari akhirat, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka merasa bahwasanya kehidupan yang ada di dunia itu hanya sesaat, seperti pada waktu sore sebentar ataupun pada waktu pagi yang sebentar. Jadi kehidupan dunia yang kita di sini berada sekarang ini ya, itu saat kita dibangkitkan itu merasa kehidupan di dunianya sebentar, sesaat, satu sore atau satu pagi saja, dan kita menanti kehidupan yang begitu panjang yang luar biasa. Kemudian disebutkan di ayat 77 surah An-Nahl, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar wa huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Urusan kejadian kiamat itu hanyalah seperti sekejap mata, atau lebih cepat lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kejadian setelah itu, yakni pengadilan yang adil. Fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Amalan satu orang pada hari kiamat tidak akan dikurangi walaupun itu sedikit, dan kalian akan dibalas sesuai dengan perbuatan kalian, entah itu baik atau buruk ya. Di surat Az-Zalzalah yang sering kita baca, Allah berfirman, yauma yasturun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada saat hari kiamat, dari dibangkitkan manusia pada saat itu dibangkitkan dari kuburnya ashtata dalam kondisi terpisah-pisah, berbeda-beda satu kondisi dengan yang lainnya sesuai dengan amalnya. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalnya masing-masing. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang beramal kebaikan sebesar biji dzarrah pun maka dia yarahu, pasti melihatnya. Kebalikannya, barang siapa yang melaksanakan amal keburukan, memiliki amal keburukan sebiji dzarrah pun dia akan melihatnya. Allah Ta'ala Maha Adil, sebiji atau sekecil apapun itu akan berarti pada saat itu ya, walaupun kebaikan. Maka di sini kita berusaha untuk melaksanakan amal-amal sekecil apapun dalam hal bentuk kebaikan ya. Semua orang akan dihisab amalnya, kemudian jasadnya, dan juga amal-amal yang lainnya. Jadi saat itu amal yang berat bobot timbangan amal kebaikan diantaranya adalah sabar ya. Tadi dibacakan Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang yang sabar dengan tanpa perhitungan. Jadi sabar itu bobot timbangan amalnya luar biasa nanti untuk kebaikan di akhirat. Kemudian juga memberikan maaf, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah, memberi maaf itu bobot kebaikannya juga luar biasa. Kemudian juga puasa itu juga luar biasa, bisa memperberat timbangan kebaikan. Kemudian ada juga zikir, kalimatani
khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimah yang secara lisan ringan sekali. Thaqilatani fil mizan, yang bobot timbangan nanti sangat berat. Habibatani indar rahman, yang sangat Allah cintai. Yang biasa dibaca ya oleh para jamaah saat tahlil itu ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itulah bobot timbangan luar biasa pada saat di yaumul hisab. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Jawaban tegas terhadap sikap orang-orang kafir yang ingin agar hari kiamat disegerakan sebagai bahan cemoohan. Maka kiamat benar-benar akan datang secara tiba-tiba seperti kejapan mata atau bahkan lebih cepat. Peristiwa tersebut terjadi dengan sekali tiupan sangkakala Israfil saat manusia sedang sibuk dengan berbagai urusan duniawi mereka. Seketika itu juga mereka meninggal di tempat, inilah disebut nafkhatus su'q, yaitu hari di mana semua dimatikan. Kalau yang mengatakan ada tiupan sebelumnya, yaumul atau nafkhatul faza, tiupan yang menakutkan, yang mengagetkan ya, barangkali semacam alarm. Yang kedua, di antara dampak kematian secara mendadak dengan tiupan tersebut, mereka yang keluar rumah tidak sempat kembali ke rumah dan tidak sempat membuat wasiat tentang hak dan kewajiban mereka. Ada yang mengatakan mereka tidak mampu saling berwasiat kepada yang lain untuk bertaubat. Mereka pun meninggal seketika itu juga di pasar-pasar dan tempat-tempat mereka. Yang ketiga, kemudian datanglah tiupan kedua, tiupan ba'ats, dan kebangkitan kembali dari kubur. Jadi jumlah tiupan ada dua, bukan tiga, berdasarkan ayat surat Yasin 51 ini yang sudah kita baca. Al-Mubarak bin Fudalah meriwayatkan dari Hasan al-Basri, berkata Rasulullah bersabda, bainan nafkhataini arba'una sanah, jarak antara waktu tiupan pertama dan kedua adalah 40 tahun. Al-ula yumitullahu biha kulla hayyin, yang tiupan pertama Allah mematikan setiap makhluk yang hidup. Wal ukhra yuhyillahu biha kulla mayyit, dan tiupan kedua Allah menghidupkan kembali setiap yang mati. Kemudian pelajaran hikmah yang keempat adalah saat ba'ats, orang-orang kafir heran, terperangah dan tercekam oleh berbagai kengerian dahsyat yang mereka saksikan. Mereka pun bertanya-tanya, siapakah yang mengeluarkan mereka dari kuburan mereka? Dan ketika itu mereka lebih memilih azab kubur. Walaupun mereka sudah merasakan azab kubur, tapi mereka lebih memilih azab kubur, sebab azab kubur yang mereka alami terasa seperti tidur jika dibandingkan dengan kondisi yang mereka alami setelahnya. Jadi jemaah sekalian, ketika ruh terpisah dari jasad ya, maka ruh ini terpisah ya, orang itu mati. Digambarkan oleh Imam Ghazali bahasanya seorang ini seperti kondisi mimpi. Dalam kondisi mimpi itu kita pernah mimpi yang menyenangkan, maka betapa efeknya itu betul-betul membahagiakan. Tapi kadang-kadang kita pernah bermimpi yang sangat menakutkan ya, itu juga sangat menakutkan ya, sangat menyengsarakan. Seperti itulah kondisi seseorang pada saat mati. Merasa dimandikan, dikafani, kemudian dibawa jenazahnya, dimasukkan ke liang lahat, dan setelah dikuburkan itu masih mendengar suara jejak-jejak langkah kaki yang orang-orang yang meninggalkan kuburannya itu. Nah, itu ya kondisi yang sangat mencekam pada saat di alam barzakh. Yang kelima, tiupan kedua ba'ats dan nusyur berlangsung sangat cepat. Saat ditiup, seluruh manusia dengan cepat berkumpul dan hadir untuk menghadap Tuhan mereka guna menjalani proses hisab dan pembalasan, sebagaimana firman Allah di surah Qamar ayat ke-8 yang artinya dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Yang terakhir, yang keenam, proses hisab adalah hak ya, kebenaran dan adil, dan balasan berlandaskan pada keadilan yang mutlak. Tidak ada pahala yang dikurangi meskipun itu sedikit.
Dan seorang manusia hanya diganjar sesuai dengan perbuatan baik atau buruk yang pernah mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal saat ini ya. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah negeri untuk beramal. Wal akhirah darul jaza. Sedangkan akhirat itu adalah negeri pembalasan. Nah, sebelum kita nanti di akhirat menyesal karena tidak bisa beramal lagi, maka sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk beramal. Mari kita beramal dengan sebanyak-banyaknya, dengan berkualitas ya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya, keluarga kita semuanya, dari fitnah dunia, fitnah kematian, fitnah kubur, dan dari dahsyatnya nanti kejadian pada hari kiamat. Serta mudah-mudahan kita dikumpulkan di orang-orang yang baik, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya kita semuanya bisa selamat semuanya ya, perjalanan yang seleksi yang luar biasa ya. Inilah kehidupan panjang yang luar biasa yang semuanya kita pasti ya akan mengalaminya, dan iman kepada hari akhirat ini menjadikan kehidupan kita berhati-hati di dunia. Tidak gampang frustasi ya bagi orang yang mendapatkan cobaan berupa hal yang menyedihkan, dan juga tidak gampang lupa diri bagi orang-orang yang kebetulan diuji dengan berbagai macam nikmat. Ini hanya ujian ya, semuanya untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa amal yang terbaik di antara kita semuanya. Barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.